pagi Pak Dos, Bu Nikmah. Selamat pagi. Baik, pada hari ini sesuai dengan yang kita obrolkan, kita rencana akan melakukan latihan coaching di mana saya sebagai observer, kemudian Bu Nikmah sebagai coach dan Pak Dos sebagai coach. Demikian ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya konfirmasi kepada Ibu Nikmah sebagai coach. Dalam proses coaching kali ini, saya sangat berharap dan sesuai dengan penilaian bahwa kita menggunakan perjalanan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya berharap alur kita ini bisa tampak pada kegiatan ya Bu. Kemudian terkait dengan kompetensi Ibu sebagai coach, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nikmah. Yang pertama, pada kesempatan coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke. Terima kasih Pak Nanang atas kesempatannya. Dari ketiga kompetensi itu, yang pertama itu adalah mendengar aksara, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 berarti ya Bu ya? Iya. Mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu kira-kira kalau kita runut secara spesifik, kompetensinya mana yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga itu Pak, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Menurut Ibu Nikmah, apa kira-kira nih ya, apa indikator ketercapaian dari pertanyaan yang Ibu berbobot, yang Ibu Nikmah harapkan? Menurut saya Pak Nanang, untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian selain itu memunculkan ide-ide baru, ide-ide baru dari coach sehingga permasalahannya itu bisa diselesaikan Pak Nanang. Baik. Jadi ini penekanannya lebih berharap Ibu bisa memunculkan ide-ide baru ya? Iya betul. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nikmah dan Pak Dos untuk melaksanakan proses coaching. Silakan Bu Nikmah dan Pak Dos. Oke, terima kasih Pak Nanang. Selamat pagi Bu Nikmah. Selamat pagi Pak Dos. Maaf saya mengganggu nih, masih sibuk nggak? Enggak sih Pak, silakan, ada apa Pak Dos? Iya Bu, gini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sebentar, 15 menit atau 20 menit saja Bu. Boleh kan Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Bu, sebenarnya saya itu ada sedikit ganjalan di sekolah saya, bahwa di sekolah saya itu kan ada kedatangan 3 orang P3K, guru baru lah ceritanya, masih muda lagi Bu. Dan ada satu, mereka ini agak susah bekerjasama dengan pihak sekolah gitu. Sudah kita berikan jadwal, ini jadwalnya dari jam masuk sampai jam pulang, terus kita berikan materinya, ini materi untuk yang dia ampuh, tapi seolah-olah tidak memenuhi sesuai jadwal itu Bu. Jadi seolah-olah dia suka-suka dia sendiri gitu, jadi agak terganggu dengan dengan siswa, dengan pelajar yang lain, jadi tidak nyambung lah dengan itu Bu, dengan yang sudah di jadwal yang sudah dikeluarkan oleh kepala sekolah, seperti itu Bu. Oke, jadi yang mau diobrolin sama Pak Dos ini sulitnya bekerja sama dengan rekan guru baru, yaitu P3K, ya Pak Dos ya? Iya. Apalagi kan kita Bu sebentar lagi mau PTS. Nah, kita tahu kan kalau PTS itu harus bagus lah nilai anak-anak Bu. Nah, kita coba juga hubungi guru baru ini, P3K ini kita hubungi tapi tidak respon. Kita calling tidak respon juga. Walaupun dibalas WA nanti mungkin besoknya dibalas Bu. Jadi agak susah berkomunikasi. Nah, jadi saya ingin bagaimana saya untuk menciptakan kerja tim dengan guru yang baru ini. Jadi itu
sebagai masih masalah yang saya hadapi Bu, gimana itu Bu maksud saya. Oke. Sekarang menurut Pak Dos, seberapa penting sih peranan guru P3K itu di mapel yang sama terhadap proses pembelajaran di sekolah atau di kelas gitu Pak? Ya Bu, kalau menurut saya sangat penting karena kita kan memang satu mapel dengan dia. Nah, dan satu MGMP lagi Bu di sekolah. Memang harus ada komunikasi yang bagus lah. Satu MGMP itu kan saling bertukar pikiran, ini materi kita yang kita bahas, ini topik yang kita sampaikan. Jadi bahkan sampai materinya pun kalau boleh kita berdiskusi dulu. Jadi komunikasi harus lancar Bu. Maksudnya itu Bu. Jadi antara sama Bu mapel itu Pak, menurut saya itu sangat penting Bu. Oke. Betul sekali itu Pak Dos apa yang disampaikan Pak Dos, karena kita itu butuh orang lain untuk memberikan umpan balik kepada kita ya. Iya. Nah kira-kira kolaborasi antara guru mapel TIK itu sendiri sudah berapa persen Pak Dos? Oh kalau sebut saja Bu ya, yang ada yang laki-laki dan perempuannya ya, yang laki-laki kita sebut saja si A, yang perempuannya kita sebut saja si B namanya Bu. Nah kalau yang sama perempuan saya sudah hampir 85% itu Bu berkolaborasi yang baik. Saya walaupun memang tidak intens ketemu tiap hari karena dari meja saya ke dekat dengan meja dia, jadi bisa kolaborasinya terjalin Bu. Nah sejauh ini Pak Dos yang sudah melakukan upaya pendekatan dengan beliau yang si A ini tadi seperti apa dan bagaimana responnya? Untuk si guru A ini, guru laki-laki yang jadi ganjalan saya Bu, untuk komunikasinya paling 10% Bu. Agak susah karena saya sudah tidak pernah ketemu gitu, walaupun satu sekolah jarang komunikasi karena beliau itu biarpun sudah P3K di sekolah, beliau masih ngajar di sekolah lain Bu, jadi dia berdua hati Bu ceritanya. Iya. Jadi beliau lebih fokus ngajar di swasta gitu Bu. Jadi menurut saya beliau lebih suka ngajar di swasta dan menomorduakan sekolah saya Bu. Oke. Nah kira-kira nih Pak Dos, selain dengan cara pendekatan tadi secara langsung, Pak Dos ingin melakukan apa lagi supaya bisa mengatasi masalah ini gitu Pak? Oh sudah Bu, terakhir saya melakukan pendekatan ketika melihat beliau itu, karena saya jarang ketemu ya, begitu melihat beliau saya buru-buru Bu, saya langsung kejar dia. Wah ini kesempatan nih untuk bertemu. Pak, sebentar Pak, maaf, saya mau ngobrol sebentar dengan Bapak. Boleh Pak, kita kumpul dulu dengan guru lain di hari Sabtu. Nah, rencana mau diskusi buat soal PTS gitu Pak. Udah nanti aja. Saya kasih filenya ya. Jadi Bu, respon Bapak itu kurang bagus lah antara kita, apalagi satu MGP, masa respon begitu kan gitu Bu. Oke. Nah, bisa dengan cara itu yang Pak Dos lakukan itu sebenarnya sudah lebih efektif. Kira-kira mulai kapan nih hal ini bisa dilakukan? Oke. Nah, kira-kira nih Pak Dos, selain pendekatan secara langsung tadi, Pak Dos ingin melakukan apa lagi supaya bisa mengatasi masalah ini? Menurut saya karena pendekatan langsung kurang sukses ya Bu ya. Jadi saya sepertinya akan melakukan pendekatan dengan guru lain dulu Bu. Yang memang sudah lebih lama dia di sekolah, itu dengan guru si A. Jadi beliau kan sudah lama. Kalau misalnya komunikasinya agak terlambat dengan saya, karena posisi saya mungkin ini akan lebih lancar komunikasi dengan rekan saya ini. Jadi saya akan coba pendekatan ke guru satunya lagi Bu, dengan harapan nanti bisa nyambung dengan komunikasinya. Terus saya juga kepikiran gini Bu, sepertinya saya juga akan mulai komunikasi dengan wakak kurikulum dengan harapan pendekatan dengan para pejabat, jadinya wakak kurikulum kan lebih berwenang ya Bu, yang dengan kegiatan MGMP
Jadi kalau ada instruksi khusus gitu ya dari yang berwenang, mudah-mudahan untuk harapan bisa membuat kita komunikasi lebih intens lagi, Bu. Jadi saya kepikiran seperti itu, Bu. Oke. Nah, bisa dengan cara itu juga Pak Dos, yang dilakukan Pak Dos itu sudah lebih efektif ya. Kira-kira nih mulai kapan nih Pak Dos ingin melakukan? Sepertinya akan secepatnya, Bu, karena ini juga berhubungan dengan deadline pengumpulan soal PTS yang mengharuskan kami membuat soal PTS dibuat oleh tim gitu di MGMP. Jadi kalau misalnya tidak segera, mungkin itu akan menghambat kegiatan sekolah. Jadi sepertinya akan dalam minggu ini, Bu, saya akan buat sebelum deadline. Oke. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Alhamdulillah setelah Ya, ini udah tanpa terasa ya, waktu kita udah lama, hampir 15 menit ya Pak ya. Kira-kira apa yang Pak Dos dapatkan dari obrolan kita ini? Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu gitu, Bu, saya lebih menjadi lebih plong gitu. Jadi apa yang ada unek-unek dalam hati saya itu bisa terpecahkan lah. Jadi saya menjadi lebih plong. Saya sebetulnya masalah ini sudah saya pendam lebih lama. Saya bingung ngobrol sama siapa. Pernah juga saya ngobrol dengan rekan, namun belum ketemu solusinya. Kemudian untuk ngobrol ke Wakakurkulum belum berani, apalagi kayaknya kok masalah komunikasi ini tidak terlalu penting bagi pejabat kurikulum. Jadi masih terlalu enteng mungkin bagi masalah bagi dia kalau kita ajukan seperti itu, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas masukan Ibu kali ini. Dengan coaching ini saya merasa lega, Bu. Terima kasih atas pencerahannya, waktunya. Oke, baik Pak Dos. Nah, nanti tadi kan Pak Dos ingin berdiskusi dengan Wakakurikulum ya. Saya ingin tahu lebih jauh lagi apa nanti hasil diskusinya ya Pak Dos ya. Iya, Bu. Oke, Bu, nanti saya akan diskusi lagi dengan Ibu ya hasilnya, dengan hasil diskusi saya dengan kurikulum. Jadi saya ceritakan ke Ibu nanti. Artinya ganjalan di hati saya sudah terpecahkan benar-benar, Bu. Oke, tetap semangat Pak Dos ya. Oke, siap. Wah, terima kasih, hebat dan luar biasa coachingnya hari ini. Bagaimana Pak Dos setelah di coaching sama Bu Nikmah? Alhamdulillah, Pak, plong rasanya. Ganjalan yang ada di hati saya di beberapa bulan ini sudah tergambar solusinya, sudah saya temukan solusinya. Jadi langkah-langkah waktu dekat ini akan saya laksanakan dengan secepatnya, Pak. Oke, mantap, berkat seorang coaching yang luar biasa Bu Nikmah nih. Terima kasih Bu Nikmah. Terima kasih, Bu Nikmah. Sama-sama Pak Nana, Pak Dos. Ini sebelum kita lanjutkan, Bu Nikmah, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai observer, di mana secara umum saya melihat alur tirta yang dilaksanakan sudah nampak dengan cukup baik di catatan saya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sudah terlihat juga bahwa Pak Dos bisa menemukan solusi barangkali dari permasalahannya. Nah, kemudian dengan solusi yang diambil Pak Dos tadi, yaitu berkomunikasi dengan pihak Wakakurikulum, Pak Dos ya, Iya. dan mengaktifkan lagi MGMP, saya kira sudah menjadi pendekatan yang merupakan pancingan dari seorang coach, sehingga Pak Dos menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan saya mungkin untuk Bu Nikmah, dari indikator yang sudah tampak atau kompetensi yang Ibu kembangkan tadi di awal, mana yang ingin ditingkatkan Bu kompetensinya? Pendapat saya ya Pak, kepada Pak Dos tadi, Pak Dos sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik. Seperti tugasnya itu bisa menggali ide-ide yang
apa yang dihadapi Koji di lapangan gitu Pak. Baik Bu, tadi kan Ibu sudah fokus menggali informasi ya kepada Pak Dos dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya Pak. Nah untuk pertemuan selanjutnya, apalagi yang perlu dikembangkan untuk coaching berikutnya kira-kira? Kompetensi coaching yang berikutnya kira-kira nanti yang perlu saya kembangkan. Baik. Karena itu ada mendengar aktif ya, sama menjadi fokus atau kehadiran gedung. Baik. Karena kadang-kadang ketika kita untuk fokus itu agak susah, jadi saya ingin mengembangkan di situ lagi Pak Nana. Baik, mudah-mudahan ya Bu Nikmah, Pak Dos pada pertemuan Amin. berikutnya kita bisa menggali lebih banyak lagi. Menurut saya sih yang ini sudah cukup baik ya, dari Bu Nikmah maupun Pak Dos jadi terpancing menemukan solusinya sendiri. Kondisinya sudah agak siang nih, sudah menjelang sholat zuhur. Saya ucapkan terima kasih Bu Nikmah, Pak Dos. Saya kira pertemuan hari ini sementara cukup barangkali ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nana. Ya,